Al-Quran menyebutkan 14 dialog adalah bapak dengan anak. Hanya 2 dialog ibu dengan anak. Ini merupakan isyarat dan pesan kepada kita, khususnya orang tua, khususnya ayah, suami, bahwa dia yang harus banyak terlibat untuk berbicara dengan anak-anak. Ada juga hikmah. Kenapa perempuan di situ? Al-Quran menyediakan porsi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran adalah kitab yang memuat hampir semua aspek kehidupan. Dalam konteks rumah tangga, kita bisa berhitung bahwa sebagian besar perjalanan hidup kita berumah tangga akan lebih banyak dihabiskan untuk berkomunikasi dengan pasangan. Maka Al-Quran juga hadir untuk memberikan inspirasi bagaimana berdialog dengan benar. Karena Al-Quran bukan hanya menceritakan tentang dialog para nabi dan rasul kepada umat, Al-Quran juga bercerita tentang dialog antara orang tua dengan anak, suami dan istri, kemudian dialog antara anak dengan orang tuanya. Ya, karena memang komunikasi adalah sebuah hal yang sangat penting, keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kita tahu bahwa kata-kata ataupun kalimat yang diucapkan bisa membuat seseorang tiba-tiba menjadi sedih, berduka sedalam-dalamnya, tapi bisa juga membuat dia gembira dan bahagia yang sedalam-dalamnya. Kalimat atau kata-kata bisa membuat orang itu nangis, tapi juga bisa membuat seseorang tertawa. Kalimat bisa membuat orang itu bersuka cita, tapi juga bisa berduka yang begitu mendalam. Maka Al-Quran mengajarkan kita tentang dialog yang benar. Al-Quran banyak memuat tentang teknis bagaimana kita berbicara dengan baik. Al-Quran mengajarkan ada kalimat qaulan sadida, kata-kata yang benar. Ada qaulan karima, kata-kata yang mulia. Ada qaulan maisura, kata-kata yang mudah, ringan, bisa diterima. Ada qaulan baligha, kata-kata yang majlub, kata-kata yang begitu menghunjam. Ada qaulan sakila, kata-kata yang sangat berbobot, kata-kata yang memiliki muatan hebat. Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya hal-hal yang sangat penting tadi. Dalam konteks bapak kepada anak, Al-Quran mengajarkan qaulan sadida, ucapan yang tepat, ucapan yang benar, ucapan yang penuh dengan hikmah. Dalam konteks anak kepada orang tua, Al-Quran mengajarkan qaulan karima, kata-kata yang memuliakan, kata-kata yang tidak merendahkan. Pada konteks pasangan suami istri, ada kalimat qaulan maisura, kata-kata yang memang mudah untuk diterima, ya, tidak memberatkan lawan bicaranya. Pada saat beradu hujah, ada qaulan baligha, kata-kata yang begitu majlub, begitu kuat menghunjam, membuat lawan bicara tak mampu berkata-kata. Inilah kehebatan Al-Quran di dalam memberikan pesan, terutama dalam banyak aspek kehidupan kita, khususnya dalam hal yang terkait dengan komunikasi. Nah, yang menarik, ada satu tema dalam bab ini, di mana dari 17 dialog antara seorang bapak dengan anak atau bapak ibu dengan anak, Al-Quran menyebutkan 14 dialog adalah bapak dengan anak. Hanya 2 dialog ibu dengan anak. Ini merupakan isyarat dan pesan kepada kita, khususnya orang tua, khususnya ayah, suami, bahwa dia yang harus banyak terlibat untuk berbicara dengan anak-anak. Ada juga hikmah. Kenapa perempuan di situ? Al-Quran menyediakan porsi sedikit. Hanya 2 kali, hanya 2 ayat yang menceritakan dialog antara ibu dengan anak. Salah satunya adalah watak perempuan yang didominasi oleh emosi dan perasaan, sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa perempuan itu adalah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ketika berdebat tak mampu menjelaskan, ketika bersengketa, ya, mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Inilah karakter daripada wanita. Maka 124.000 nabi yang diutus untuk menyampaikan berita, mereka semuanya laki-laki, tidak ada yang wanita. Singkatnya, wahai para bapak, wahai para suami, Anda punya kewajiban yang sangat besar untuk banyak dialog dengan anak-anak, ya, karena Al-Quran memberikan porsi
yang cukup istimewa buat para bapak untuk banyak menyampaikan pesan-pesan tentang kehidupan kepada anak-anaknya. Ibu-ibu banyak belajar untuk bersabar, perlu menahan diri untuk mengucapkan kalimat yang dikhawatirkan nanti bisa berdampak tidak baik. Karena kadang-kadang dalam urusan menyampaikan emosi dan perasaan, disitulah perempuan lebih dominan ketimbang kemudian menyampaikan ide-ide dengan logika dan pikiran yang baik, ya. Maka dalam hal ini mari kita belajar tentang bagaimana Quran mengajarkan berdialog yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.